Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pembudidaya. Kembali lagi di channel Kanjeng Lele Official, channel yang akan membahas dunia perikanan terutama dalam hal budidaya ikan lele. Baik sahabat pembudidaya, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang hitungan ekonomis budidaya lele, pembesaran menggunakan pakan alternatif cepret atau anakan ikan mujair. Baik sahabat pembudidaya, untuk ketersediaan pakan alternatif cepret ini ataupun anakan ikan patin ini, untuk momen-momen seperti ini, momen pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, ini tergolong sangat-sangat melimpah ya untuk ketersediaannya. Seperti hal yang kita sudah bahas dalam video kita sebelumnya. Dan di sini otomatis ketika barang ataupun pakan ini tersedia sangat melimpah, otomatis harganya pun biasanya bisa sangat-sangat murah seperti itu. Adapun untuk cara mendapatkannya selama ini untuk petani lele di wilayah kami ya, terutama di wilayah Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, bisa didapatkan melalui dua cara. Untuk yang pertama biasanya kita bisa membelinya atau memesannya dari pedagang atau pengepul ya. Di sini yang berasal dari pasar induk di wilayah Kabupaten Lamongan, dimana biasanya untuk pakan ini dikirim langsung dari pasar menuju ke tambak. Jadi petani tinggal istilahnya tinggal menunggu saja ya untuk barang yang dikirimkan, jadi tidak perlu mencari. Dan untuk yang kedua biasanya bisa didapatkan langsung datang ke lahan atau ke tambak yang di mana terdapat para pencari cepret ini atau pencari anakan ikan mujair ini mencari secara langsung di lahan. Dan di sini biasanya untuk mencarinya biasanya pagi ataupun siang hari ya, seperti itu. Dan untuk di wilayah kami ini memang tergolong sangat banyak seperti itu ya, untuk petani yang ataupun pencari ikan cepret yang mencari di sekitaran wilayah kami seperti itu. Dan untuk kisaran harganya biasanya harga yang langsung dari pencari lepas ini ya, atau pencari yang dari tambak ke tambak ini biasanya harganya lebih murah jika dibandingkan dengan yang langsung dikirim dari pasar induk seperti itu. Untuk kisaran harga per saat ini, untuk harga kalau kita langsung mencari dari petani atau dari pencari lepas ini bisa di angka 1000 sampai dengan 1500-an ya per kilonya. Dan biasanya kalau dari pasar induk ini barang sampai ke lokasi atau ke tambak kita itu di harga kisarannya Rp2.000 per kilonya seperti itu. Baik sahabat pembudidaya, untuk menghitung jumlah ataupun kebutuhan pakan alternatif ini dalam pemberian pakan yang kita berikan ke ikan yang kita budidayakan ya, ataupun ke lele kita, ini biasanya kita berpatokan pada ukuran dan jumlah ikannya. Dan untuk kebanyakan petani ini memberikan pakan alternatif ini setelah ukuran bibitnya ini sudah agak dewasa ya. Biasanya kalau untuk full penggunaan pakan alternatif ini setelah bibit ini kurang lebih 1 bulan berada di lahan ya, itu sudah full menggunakan pakan alternatif ini. Kalau sebelum 1 bulan biasanya masih dikombinasikan ya antara pakan alternatif dengan pakan pelet seperti itu. Dan untuk kebanyakan, untuk pengalaman selama ini, untuk penggunaan pakan alternatif cepret ini biasanya untuk tahap penggemukan ya, atau skala sudah menuju ke konsumsi siap jual, biasanya per 2000 ekor ini membutuhkan kurang lebih 1 timba kaporit atau sekitar 25 kilo ya per 2000 ekor seperti itu. Tapi untuk hitungan atau kebutuhan pakan ini tidak bisa kita bilang secara permanen atau secara pasti ya, karena mengingat juga dengan nafsu makan ikan, kemudian kondisi air dan lain sebagainya. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, seperti itu.
Dan yang menjadi acuan biasanya dari per 2000 ekor itu membutuhkan 1 timba kaporit per harinya, seperti itu. Dan untuk FCR atau kebutuhan ikan lele ini ya untuk menjadi daging per kilonya, biasanya perbandingannya adalah 1:3. 1 kilo daging ikan lele ini membutuhkan kurang lebih 3 kilo dari pakan cepret ini. Untuk pakan cepret ini memang dari segi nutrisi ataupun gizinya bisa dibilang lebih tinggi ya dibandingkan dengan pakan gilingan ikan patin ya, atau limbah ikan patin yang pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Karena di sini untuk ikan cepretnya ini kan full ya, tidak dihilangkan dagingnya, tapi full ikan utuh, sehingga gizinya lebih tinggi. Dan untuk rasio pertumbuhannya sebenarnya 1:3 pun ini tidak 3 full ya, bisa 2,5 atau istilahnya di bawah 3. Dalam 1 kilo daging membutuhkan minimal maksimal itu 3 kilo, tapi biasanya tidak sampai. Sehingga untuk jenis pakan ini masih bisa dibilang masih sangat murah ya, ataupun sangat terjangkau. Dan untuk harganya ini jika dibandingkan dengan pakan pabrik ini jauh lebih murah, seperti itu. Baik sahabat pembudidaya, adapun untuk hitungan ekonomis atau perhitungan bisnisnya ya dari usaha budidaya lele konsumsi ini menggunakan pakan alternatif ikan cepret ini, akan saya coba simulasikan ya, atau kita hitung. Ini berdasarkan dari pengalaman ya, bukan hanya teori ya, tapi pengalaman selama ini yang dipraktekkan dan dijalankan oleh petani lele untuk di wilayah Kecamatan Turi dan sekitarnya. Untuk pengalaman selama ini kita coba menghitung untuk per 1000 ekornya ya, dimana untuk total kebutuhan ataupun total biaya yang dikeluarkan kita hitung dari yang pertama. Seperti biasa dari benih, kita coba benih yang standar saja. Di sini di angka untuk per ekornya kita coba di angka Rp150 per ekor, dan untuk per 10.000-nya ini berarti di angka 1.500.000 ya. Ini sudah sampai lokasi ya. Kemudian untuk pakan awal kita coba berikan 781-1. Di sini kita pakai patokan harga 400 ribuan ya. Pakan awal ini biasanya ketika benih baru masuk ke lahan ya, sebagai adaptasi ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita untuk pakan cepretnya ya, ataupun anak ikan mujair ini, untuk per 10.000 ini kita target panen 1 ton ya, ataupun ya 10 kintal seperti itu. Dan untuk hitungan kasarnya ini kita coba globalkan saja membutuhkan 3 ton cepret ini ya. 3 ton berarti per 1 tonnya kita coba berikan harga 1.500 ya per tonnya, berarti di angka 1,5 juta untuk 3 ton di 4.500.000-an ya. Dan coba kita tambahkan dengan biaya lain-lain ya, entah untuk obat, untuk nanti petani yang membantu ketika proses panen dan lain-lain. Kita coba kasih untuk biaya lain-lainnya di angka 1 juta rupiah. Dan untuk total biaya yang dikeluarkan yaitu 1.500.000, 400, 4,5 juta dan 1 juta, ini di angka 7.400.000-an ya, atau 7.500.000 lah kita bulatkan untuk biaya produksinya. Dan biasanya di sini dengan hitungan seperti ini, pengalaman selama ini bisa menghasilkan 1 ton ikan lele konsumsi ya, seperti itu. Dan kita coba untuk harga jualnya ya, harga jual yang standar saja untuk di saat ini
di angka, coba kita dihitung di angka 18.000 ya, berarti per tonnya keluar di angka 18 juta ya, dimana untuk total pendapatan kotornya ini di angka 18 juta rupiah, dan untuk total pengeluarannya tadi di angka 7,5 ya, atau 7.400.000-an, dan per 10.000 ekor untuk budidaya lele menggunakan ikan cepret ini masih mendapatkan keuntungan bersih di angka 1.600.000-an ya, mohon maaf 10.500.000-an atau 10.600.000. Jadi per 10.000-nya insya Allah dapat mendapatkan hasil 10 jutaan ya, seperti itu. Dan seperti ini tinggal kita mengalihkan saja ya. Biasanya untuk petani yang skalanya cukup besar, sekali tebar bisa sampai ratusan ribu ekor ya, sekali tanam ya, sekali tebar. Dan pada momen-momen seperti inilah memang untuk petani lele akan mendapatkan cuan atau keuntungan yang melimpah atau berkali lipat dalam proses pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau seperti ini. Tapi dengan catatan ya, untuk seperti ini, dalam hal budidaya seperti ini dengan keuntungan maksimal ini tidak terjadi kendala-kendala yang di luar perkiraan, seperti halnya serang penyakit, kematian massal ataupun dan lain sebagainya, di luar faktor yang istilahnya di luar yang kita perkirakan ya, atau di luar perencanaan yang kita prediksi seperti itu. Jadi yang biasanya terjadi dengan kondisi yang lancar-lancar saja, ini untuk 10 juta per 10.000 ekor dengan kondisi pangan yang sangat murah seperti ini masih bisa didapatkan ya, masih cukup realistis seperti itu. Baik sahabat pembudidaya, mungkin cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. Adapun kesimpulan dari video kita kali ini, untuk budidaya lele menggunakan pakan alternatif ikan cepret ini terbilang sangat-sangat menguntungkan dan menjadi momen petani lele mendapatkan hasil yang berlimpah ataupun yang sangat maksimal, sehingga untuk budidaya lele ini, kegiatan usaha ini bisa terus berjalan dengan baik dan lancar ya, dan tergolong untuk petani lele di wilayah Tur dan sekitarnya ini terus berkembang ya, dalam artian petaninya semakin meningkat ya, dan otomatis pertumbuhan ekonomi ataupun keuntungan ekonomis yang didapatkan semakin melimpah atau semakin banyak seperti itu. Cukup sampai di sini untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami di Kanjeng Lele Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga video kita kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.